yang syarat mejanya harus kering, bersih, keras. Ulah masangkeun ieu dina bantal. Tapi dina luhureun simut, nggak boleh. Dia harus keras, ya. Kemudian bersih dan datar. Sebelum ibu naik ke meja ginek, ya, ibunya harus ini dulu apa namanya, cebok dulu yang bersih. Berarti kaki ibu kiri dan kanan. Ya, berarti kalau ini aslinya kan nggak ada. Ini disimpannya di sini. Ini persiapannya cukup segini. Ini di bawah. Kemudian kita siap diri. Nah, selanjutnya setelah ibunya bersih, pasang lampu. Udah bisa nyala ya? Pasang lampu. Neng, kursi Neng. Bentar. Harus pakai kursi biar gak cangkul. Pakai kursi. Nah, kalau sudah pakai sarung tangan dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh menyentuh yang lainnya, benda-benda yang lainnya. Oke. Kalau menggunakan ini dari sekarang dimasukin, ya, masukin. Kemudian screening pra pemasangan sambil ada yang membuka buku. Barangkali ibu ada yang terlewat. Ingat, kalau pakai handscoon, ini boleh megang pakai ini karena ini lipatan keluar ya. Kalau misalkan tidak ada, pakai korentang. Cuci tangan, dilepas cincinnya. Gak boleh pakai cincin ya, baik di kiri ataupun di kanan. Kemudian pakai handscoon. Ini handscoonnya. Boleh langsung 2. Kalau APN kan sabelah heula. Ini mah langsung 2. Pakai masker ya. Gunakan ini ya, spekulum cocor bebek. Oh ya, sebelum kita gunakan spekulum, kita lihat inspeksi bagian luarnya ya. Mohon maaf, mungkin di rambutnya ada kutunya. Serius, udah beda ya. Bukan kutu di kepala, tapi beda, ada kutu. Jadi karakteristik kutu di sini tuh tidak akan kelihatan lari-lari. Kelihatan lari-larinya kalau sudah di mikroskop. Jadi kayak gundukan putih. Jadi kayak ada, misal kalau kelihatannya seperti ketombe gitu. Jadi ada gundukan-gundukan gitu ya, ada berkoloni gitu. Nah, setelah kita lihat, nah ini boleh pakai gel, boleh ya, boleh pakai gel dengan syarat kita minta bantuan orang. Atau kalaupun tidak, Anda bawa gel. Kalau saya ya, misalkan di tempat tertentu, jadi nanti tinggal ngoleskeun we gelna gitu. Nanti ya untuk mengurangi rasa sakit. Pertama, inspeksi tadi udah. Yang nggak kelihatan ke sana, kalau nggak kelihatan, sok. Ini posisi gini kelihatan ke saya? Tinggal itu duduk di bujur saya. Sana. Ya. Nih tangan, lihat tangan, cara masang, ya. Cara masang kudu bener. Tangan telunjuk. Nah, ibu ini harus tepat, ya. Teknik relaksasinya dipakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kita mulai ya, Bu ya. Lemeskan, Bu. Tarik nafas, buang nafas. Saya akan memasang spekulum ya, Bu ya. Nih, ini telunjuk. Masukkan dengan lembut. Ya. Ibu, saya akan buka jalan lahirnya ya, Bu ya, menggunakan sendok, ya, sendok khusus ya. Karena kalau spekulum nggak tahu ya. Nah, setelah ini diyakinkan ya, nanti ini melebar, jadi ke bawah melebar. Ini miring. Mohon maaf ya. Nah, seperti itu. Setelah masuk, kita putar 90 derajat. Nah, kemudian ini tangan kita tadi begini, sekali lagi. Tangan kita harus nutup batikan begini ya. Nah, begini cara nyepengnya. Nyepengnya kudu kieu. Ini pastikan ada di sini. Biar apa? Kalau begini kan muka, jadi dikunci ya. Ulangi lagi. Nah, begini tangannya, masukkan ya. Maaf, ini nggak geser ya. Nah, setelah itu putar 90 derajat. Kemudian kita buka ya, sambil dilihat.
Kalau ini mah coplok Neng. Oh, coplok ini. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan uterusnya? Uterus. Ada? Ada nggak? Ada apa? Porsio. Ada porsio. Iya, porsio. Bolong teh porsio. Ya. Kita lihat cari porsio. Porsio itu tidak selalu semudah ini. Bisa jadi miring ke kiri, miring ke kanan. Kita cari pokoknya sampai ketemu, ya. Setelah itu dilihat. Lamun didinya aya bunga kol. Kalau makanan enak. Kalau di sini berarti tanda CA cervix ya. Ada bunga kol, ada apa-apa. Pokoknya si cervix itu harus warnanya pink dan bersih. Kecuali kalau ada erosi sedikit nggak masalah. Tapi kalau ada bercak-bercak, berdarah, bernanah, kemudian ada kayak bunga kol gitu ya, jadi apa mengkerut-mengkerut gitu, ada lipatan-lipatan yang aneh, maka itu berarti ada masalah. Maka kita nggak jadi. Tapi kalau dilihat, oh ya ibu bagus ya, mulut rahimnya cantik sekali, bersih gitu ya. Kalau kotor gitu ya, kalau kita tidak yakin, gunakan tampon tang. Maaf ya, ini harusnya si kasa ini lipatnya kuat ya, jadi nggak ngambai-ngambai kayak tadi. Jadi Anda nanti kalau mau ujian pastikan kasanya itu betul-betul enakeun ya. Jadi nanti pada saat jadi nggak ngambai kan. Nah, ini bisa bersihkan ya. Barangkali nanti ada lendir yang menghalangi untuk memastikan bahwa oh iya bagus Bu, bukan apa-apa itu mah ya. Nah, ini jangan bercampur dengan yang lainnya. Bisa gunakan tutupnya atau pada posisi yang agak menjauh dari yang lain, gitu ya. Kalau memang tidak ada masalah, kita longgarkan ya. Kita tutup kembali, berarti nah, ini kita miringkan ya. Terus dimiringkan, terus kita copot gitu ya. Nah, sekarang itu baru inspeksi kan? Baru dilihat dari luar, baru dilihat dari dalam. Sekarang nah, ini pegang bagian bukan fundus ya, gak ada fundus ya. Ada fundus tapi bagian suprapubik. Pede, tadi yang sudah saya ceritakan. Iya. Saya periksa. Oh ya, tadi kita periksa dulu ini. Dari luar ya, palpasinya dari luar dulu. Kemudian kita masuk vaginanya dengan lengkap, masuk ke porsio, masuk ke fornix ya, bagian anterior, posterior, lateral, kiri dan kanan ya. Kemudian mobilisasi dari porsionya. Kalau tidak ada masalah, sepanjang gerakan ini kita tanya, ibu ada rasa sakit? Pami di kan sakit nggak Bu? Kalau di gini sakit nggak Bu? Di gini sakit nggak Bu? Ini sakit nggak Bu? Ini sakit nggak Bu? Kalau tidak berarti bagus ya. Kemudian kalau mau anogenital, ini keluar dulu, ini masuk ke anus. Masuk dua-duanya ke anus. Pastikan tidak ada fistula ya. Sudah. Kalau tadi asa jika ayah fistula, cek anogenital. Kalau tidak ada fistula nggak perlu juga, nggak apa-apa ya. Setelah itu ini kotor kan? Kita bilas, ingat bilas gitu. Barulah dibuka terbalik. Dah. Selanjutnya